seorang ibu rumah tangga mengenal 3i Network dari sang suami tercinta dan bergabung di Agustus 2017, berproses dengan tidak mudah tentunya, tapi karena sudah optimis dan semangat, maka beliau mencapai posisi Silver Agency di tahun ini di bulan April ya. Dan impiannya sudah terwujud, bisa memiliki 6 polis, bisa punya penghasilan sendiri 10 hingga 15 juta per bulannya, dan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Keren banget ya. Dan ini kita langsung saja ngobrol dengan Ibu Diana Handayani dari kota Timika, dari Papua, Timika tentunya. Baik, selamat malam Bu Diana. Selamat malam Bu Esther. Ya, dahsyat Bu Diana. Sekarang senyumnya makin lebar ya Bu ya. Ya. Karena bonusnya dahsyat banget. Kalau belanja di Timika 10 juta, itu kalau belanja ke pasar mungkin bawa 1 truk kali ya, sayur-sayuran dan sebagainya. Karena sekarang semuanya udah harganya udah murah ya Bu ya. Nah ini Bu, bagaimana Bu kisah perjalanan Ibu bisnis yang spektakuler ini, dan mungkin sedikit bernostalgia ya Bu ya, melihat ke belakang bagaimana ceritanya sampai suami dan juga Ibu juga saat ini sudah berkecimpung di bisnis ini. Silakan Bu. Oke, makasih Bu Esther. Baik, salam kenal buat semua mitra 3i, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Saya adalah Diana Handayani, ibu rumah tangga. Saya berasal dari, saya adalah Sunda Sangir, tapi domisili adalah Timika, Papua. Ya, maaf Bu Diana, ya? Maaf. Mungkin jack colokan headset dicabut dan dicolok lagi, soalnya suaranya kurang. Ya, kemudian headsetnya kalau bisa dilingkarin ke kuping biar ininya agak dekat sehingga suaranya nggak kejauhan. Dilingkarin lagi. Bisa ya? Begini udah? Ya, silakan. Bisa? Oke. Ya, tadi saya udah perkenalkan diri saya ya. Nama saya Diana Handayani. Domisili saya adalah di Timika, Papua. Nah, saya mengenal 3i ini dari suami saya sendiri waktu tahun 2017. Kemudian di 2017 dari saudara kembar suami saya. Pertama Bu Vivi, mereka presentasi, tetapi ya seperti itulah respon saya saat itu. Saya tidak begitu tertarik karena saat itu juga kondisi keuangan kurang bagus. Suami saya baru kena dampak PHK sepihak dari salah satu perusahaan besar di Timika, Papua. Seperti itu. Jadi waktu ditawarkan itu saya langsung berpikir bahwa ini pasti akan jadi beban, karena yang saya berpikir ini akan mengeluarkan uang sampai dengan 5 tahun ke depan, tanpa mau mendengar dulu tentang apa sih yang ada peluang bisnisnya kah, atau apakah itu, saya nggak mau buka hati lagi. Memang udah pikiran saya negatif saat itu. Nah, singkat cerita nih Bu Esther, kami pulang, suami saya berkomitmen waktu dipresentasi sama Bu Vivi dan Bu Risma, dia langsung komit untuk langsung jalankan. Dia bilang, saya tahu ini peluangnya bagus karena saya langsung dengar yang namanya passive income. Seumur-umur dia jalankan bisnis maupun kerja, dia belum tahu dan tidak pernah tahu ada yang namanya passive income. Nah, akhirnya kami pulang, itu pun dipaksa-paksa saya harus ikut, saya marah-marah. Terus dia bilang, nggak apa-apa deh, saya tanggung jawab. Cuman saya berpikirnya saat itu adalah, Bu Esther, saya punya anak 3 yang sekolahnya semua di swasta, kemudian kami kehilangan pekerjaan, kami kehilangan penghasilan, kami BPJS dicabut, ATM diblokir, dan itu adalah hal-hal buruk yang harus kami lewati. Jadi ketika saya ditawarkan tentang 3i, saya berpikir bahwa dari mana uang harus kami bayar setiap bulannya selama 5 tahun. Nah, akhirnya saat itu saya sama sekali tidak respon, dan suami saya yang merespon dengan baik. Ketika kami pulang ke Timika, suami saya sangat-sangat positif. Dia berpikir bahwa ini adalah peluang terbaik untuk kita di saat ini. Cuman saya berpikir
nggak mungkin secepat itu kita mendapatkan penghasilan yang besar seperti waktu kamu masih kerja. Jadi saya mulai aktivitas saya, mulai apapun yang bisa saya kerjakan, saya harus kerjakan. Saya mulai belajar tuh Bu Esther, karena memang kami nggak punya tabungan, kami nggak punya investasi, karena pada saat itu ketika suami saya kerja di perusahaan tersebut, saya merasa saya ada di zona nyaman, di mana gajinya cukup lumayan besar, sekitar 10-15 juta setiap bulannya. Jadi menurut saya lebih baik ya nggak apa-apa, kalaupun dihabiskan ya nggak masalah, nanti akan gajian lagi pada tanggal 28. Nah sebenarnya di zona nyaman ini paling bahaya, karena saya sendiri mengalami, karena tidak ada pikiran saya bahwa resiko pekerjaan itu akan datang menghantui kita semua. Baik itu kita kehilangan pekerjaan karena di PHK maupun karena kita sudah tidak mampu bekerja. Nah, singkat cerita dari hal tersebut, Bu Esther, kami sama sekali tidak punya tabungan, kami sama sekali tidak punya investasi apapun, sehingga waktu kami terpuruk dengan kondisi yang betul-betul tidak punya penghasilan, tidak punya simpanan, saya harus belajar banyak hal untuk mendapatkan penghasilan. Saya tidak tahu yang namanya buat kue, saya belajar untuk buat kue dan jualan kue. Saya tidak tahu MC, saya harus belajar MC untuk mendapatkan uang. Mau MC anak-anak ulang tahun, mau MC apapun itu saya lakukan supaya ada uang untuk minimal bayar sekolah anak-anak, kemudian makanan kami setiap hari. Nah, waktu kami pulang ke Timika, suami saya langsung antusias mau jalankan bisnis ini. Dia jalankan bisnis ini tanpa ada dukungan saya sedikit pun. Karena saya merasa bahwa, aduh jangan ikut-ikutan deh ya, nanti kalau besok hilang bagaimana? Karena yang tadi saya bilang, saya tidak mendengar presentasi secara baik, tetapi saya langsung mengklaim, ini begini, ini begitu, ini begini, sehingga saya tidak mau buka hati dan buka pikiran saya untuk mendengar hal yang baik dari 3i. Nah, 3 bulan berjalan, suami saya menjalankan 3i sendiri, tanpa dukungan sama sekali dari saya, sehingga 3 bulan itu, secara bisnis pun dia agak-agak ngos-ngosan, karena memang nggak dapat dukungan dari saya gitu ya. Nah, waktu 3 bulan itu dia kasih saya tunjuk statement bonus bahwa, "Nih Say, kamu punya bonus loh, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu punya uang 129.000." Terus saya mikirnya, kenapa bisa ya? Saya nggak kerja, tapi kok bisa dapat uang nih di 3i. Nah, akhirnya dari situ saya mulai tertarik, oh berarti ternyata perusahaan ini benar ya, bisa menghasilkan duit gitu. Akhirnya saya semangat nih, oh saya mau coba. Saya mau coba karena teman saya banyak, relasi banyak, saya pengen coba supaya saya juga bisa dapat duit banyak gitu. Nah, visi saya saat itu adalah waktu saya jalankan 3i, saya mau punya uang banyak supaya saya bisa kembali hidup normal seperti sebelum kena PHK. Kemudian saya bisa nikmati jalan-jalan ke luar negeri, atau keliling dunia, atau keliling Indonesia lah minimal, karena saya paling suka traveling. Nah, tapi Bu Esther tahu bahwa ketika visi saya itu seperti itu, ternyata saya pikir saya akan pergi presentasi, saya akan diterima baik, dan saya akan betul-betul langsung closing, bulan depan saya dapat duit gitu, harapan saya. Closing presentasi 1 berarti closing 1. Nah, waktu saya pergi presentasi, ternyata di teman dekat saya sendiri, dan itu benar-benar penerimaan yang tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Saya ditolak mentah-mentah, tidak dianggap, dan rasanya waktu itu saya benar-benar terpuruk. Saya merasa bahwa segini banget hidup saya ya, harus mengalami penolakan, harus tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Rasanya, wah kayak harga diri diinjak-injak gitu lah ya. Nah, pulang dari situ, saya ngamuk-ngamuk sama, suami saya ya, saya bilang, "Ah ini bisnis benar-benar ya bikin saya kayak gini, saya nggak mau lagi lah jalankan bisnis ini, karena kayaknya ini bukan bidang saya nggak bisa ya kayak gini-gini, saya nggak bisa ditolak orang." Singkat cerita lagi, 2 minggu kemudian saya mulai dari pengalaman itu, saya mulai tidak menjalankan bisnis 3i, karena saya merasa bahwa saya takut kalau saya jalankan 3i, saya presentasi lagi, teman-teman saya akan jauhin saya, tidak ada lagi yang mau berteman sama saya karena pasti mereka takut di presentasi. Nah, waktu 2 minggu itu jeda saya tidak melakukan presentasi lagi, tiba-tiba saya dapat kabar duka dari sahabat saya sendiri, yaitu almarhumah Desni Tamba ya. Dia itu sahabat dekat saya. Waktu saya masih di Jakarta tuh kami sudah WA-WA,
sudah saya bilang nanti saya pengen ketemu, bahkan saya di Timika waktu saya mulai semangat mau jalankan Tri-Eye, saya bilang, "Saya mau ketemu, saya mau ceritakan sesuatu yang baik." Tapi karena tadi saya bilang itu Bu Esther, saya takut ditolak lagi. Saya takut dengan saya cerita gitu, nanti saya kehilangan teman gitu ya. Nah akhirnya saya urungkan niat itu, ternyata di minggu kedua itu saya dapat kabar seperti itu. Tanpa sakit apapun teman saya ini meninggal gitu ya. Setiap saya cerita ini tuh rasanya berat gitu ya Bu Esther. Karena memang teman dekat lah, dekat sekali gitu. Nah, eee, karena kesombongan saya dan ketakutan saya ditolak, saya tidak mau untuk datang ke rumah almarhumah ini karena saya pikir ya sudahlah, toh kalau saya datang ditolak lagi nanti seperti apa gitu kan. Saya menjaga hati saya untuk tidak dilukai lagi. Waktu saya dapat kabar seperti itu, saya cuma langsung diam dan saya bilang gini, eee, kejadian itu kayak menampar saya di siang hari gitu. "Sesombong itukah kamu sampai nggak mau cerita tentang kebaikan Tri-Eye kepada semua orang? Padahal kalau sebenarnya waktu itu saya buang ego saya cerita tentang kebaikan Tri-Eye, mungkin kejadiannya akan berbeda. Berbedanya memang tidak." Maaf Bu Diana, suaranya hilang. Coba suaranya ini coba di, ya, oke. Baik. Bisa ya? Nah, saya berpikirnya bahwa andai kata waktu itu saya tidak mau untuk tentang Bu Diana, santunan, heeh, ya suaranya tadi jelek ya? hilang. Ya, enggak, bukan, mungkin ketutup kali ininya. Sekarang bisa nggak? Ya, udah. Atau saya coba cabut handsfree ya? Ya, udah Udah jelas. ya? Oke. Nah, saya lanjut ya Bu Esther. Jadi waktu Ya. kejadian itu, halo, ada Bu Esther? Ya, jelas Bu, silakan. Jelas ya? Oke. Jadi waktu Bu. kejadian, Jelas. ya. Jadi waktu saya sambung lagi, jadi waktu kejadian itu saya berpikirnya andai saja waktu itu saya tidak merem hati saya untuk cerita tentang Tri-Eye, mungkin saya bisa ke keluarganya memberikan dana santunan sebesar 21 juta. Memang tidak mengembalikan mamanya yang pergi, tapi setidaknya mengurangi beban anak-anak dia yang masih hidup. Nah, itulah yang menjadi cambukan buat saya bahwa kenapa saya harus berhenti cerita tentang kebaikan Tri-Eye, sementara di luar sana begitu banyak orang butuh. Dari situlah saya merubah visi saya nih Bu Esther. Saya merubah visi saya bahwa yang tadinya saya pengen punya penghasilan banyak supaya saya bisa keliling, traveling segala macam, tapi dengan kejadian itu saya merubah visi saya bahwa saya pengen cerita ke siapa saja tentang kebaikan Tri-Eye, supaya misalkan nih, ada kejadian serupa yang saya alami teman saya yang meninggal, setidaknya kita bisa kasih santunan yang terbaik untuk keluarga dari Tri-Eye. Ada santunan 21 juta untuk ahli warisnya. Bisa juga ini jadi peluang untuk teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, mereka bisa punya penghasilan di sini. Jadi saya rasa program Tri-Eye terlalu dahsyat untuk kita kekang. Jadi jangan pernah teman-teman semua jangan pernah takut dengan yang kata penolakan. Karena ketika kita takut ditolak, kita tidak mampu bergerak dan saya percaya berkat itu nggak bisa sampai ke banyak orang. Sementara kalau kita sudah dapatkan berkat itu, kenapa kita tidak bisa berbagi untuk orang lain? Seperti itu sih Bu Esther. Ya, baik Bu Diana. Jadi ini sebuah kesempatan, sebuah momen yang mungkin sempat disesali, tapi dengan terjadinya momen itu menjadi cambukan untuk Ibu mau lebih banyak bercerita lagi. Nah, pengalaman berangkat dari pengalaman yang ada, bagaimana Ibu berproses hingga mencapai Silver Agency? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Oke, Bu Esther, saya terus terang memang pertama itu ketika sudah kejadian itu saya mulai bangkit ya dari kejadian itu. Saya mulai dari apa ya yang harus saya mulai supaya saya bisa bergerak nih di Tri-Eye. Langkah pertama yang paling saya lakukan adalah saya lakukan 3B dulu.
yaitu berdoa, kemudian saya belajar, kemudian saya bertindak. Karena tanpa 3B itu pasti mustahil kita bisa ada di posisi kayak saya sekarang gitu. Nah, ketika saya sudah berdoa, saya belajar, kemudian saya bertindak, langkahnya adalah saya cek nih dari WA, kemudian saya cek dari teman-teman semua yang ada di kontak handphone saya, Facebook, Instagram, WA, semua saya catat. Mau dimanapun dia, mau di dekat ada di Timika maupun di luar Timika, saya catat saja. Nah, ketika saya catat nama-nama semua, saya doain setiap nama itu. Saya cuma doakan Tuhan bukakan jalan supaya ketika saya ambil waktu untuk ketemu sama mereka, saya mau cerita tentang kebaikan Tri-Eye, hati mereka tuh bisa terbuka. Karena saya tahu meyakinkan orang tentang program 3i ini agak susah-susah gampang ya. Karena banyak kali orang itu lebih senang menghabiskan duit daripada menyimpan duit untuk masa depan. Dan saya selalu pakai testimoni saya tentang zona nyaman, itu saya selalu pakai dimanapun. Karena saya sudah mengalami, jadi saya cerita bahwa teman-teman jangan terlalu senang dengan yang namanya zona nyaman, karena itu sebenarnya hal yang paling mengerikan. Karena seperti yang saya alami, saya terlalu senang, akhirnya ketika bencana itu datang, saya betul-betul keteter dan tidak tahu buat apa-apa. Nah, setelah saya bikin daftar nama, saya mulai bergerak tuh. 1 sampai 2 tahun yang lalu, saya bersama suami saya, Pak Boston, kami benar-benar bayar harga luar biasa untuk langkah-langkah awal kami. Kami tuh punya anak 3 ya, kami punya anak 3, terus tidak ada yang membantu kami di rumah gitu, jadi semua kami urus berdua saja. Akhirnya waktu kami jalankan bisnis ini, saya sama suami saya itu pagi-pagi kita udah siapkan anak-anak, kemudian antar ke sekolah, pulang kami hanya mandi, habis mandi kami presentasi ke siapa saja yang kami sudah tulis daftar nama. Setelah presentasi kami harus jemput anak-anak, kami bawa pulang ke rumah, kami keluar lagi, kemudian presentasi lagi sampai kurang lebih sampai jam 12 sampai jam 1 malam waktu Papua. Dan itu kami lakukan setiap hari tanpa batasan waktu. Kalau mau dibilang capek, lelah, ditolak, itu pasti. Karena tidak pernah ada yang namanya sukses itu gampang. Kita harus lewati semua prosesnya dulu. Capek-capeknya, ditolak, tidak dianggap, itu harus dilewati dulu. Supaya ketika kita sudah lewati ini, sekarang baru kita rasanya, wah bersyukur sekali ya ketika saya bisa melewati hal-hal gitu, ketika saya punya tim-tim saya yang sedang down menghadapi masalah begitu juga, saya bisa menguatkan karena kami juga pernah melalui hal-hal seperti itu. Jadi itu sih yang kami lakukan, Bu Esther. Yang kami lakukan presentasi nonstop, home sharing, dan kebetulan di Timika ini kan memang tidak ada kantor ya, Bu Esther, nggak ada kantor di sini, dan itu sebenarnya jadi kendala paling besar untuk di daerah timur khususnya, karena di timur itu lebih senang ketika melihat sesuatu yang berwujud. Contohnya ada kantor, mereka jauh lebih percaya ketika kantor itu ada. Jadi apalagi waktu kami datang tidak punya leader yang bisa dampingi kami setiap hari untuk presentasi. Kami jauh dari leader, kami tidak ada kantor cabang di sini, kemudian kami tidak punya bukti yang kuat penghasilan, karena waktu itu suami saya baru penghasilan 1 juta, kemudian naik 2 juta, saya baru 1 juta. Jadi kalau dianggap untuk testimoni kayaknya kurang kuat, karena rata-rata orang di Papua itu kalau mereka bekerja gaji mereka agak-agak besar gitu ya. Jadi itu tantangan luar biasa untuk kita cerita ke orang-orang. Tetapi karena modal kami cuman satu sih, kami percaya bahwa seperti saya bilang tadi, kita merubah visi saya terutama, merubah visi bahwa bagaimana hidup saya bisa berdampak jadi berkat untuk banyak orang melalui program 3i. Jadi ketika pun saya bergerak ke siapapun dia, saya tidak punya bukti yang kuat, saya tidak ada kantor cabang di sini, kemudian mungkin akan mengalami banyak penolakan, tetapi karena visi saya sudah seperti itu, bulat seperti itu, saya anggap semua itu hanya kerikil-kerikil kecil untuk saya menuju kesuksesan. Jadi semua itu saya jalani dengan sukacita dan saya nggak pernah bersungut-sungut kalau saya ditolak lagi. Saya maju saja terus. Dan akhirnya puji Tuhannya dengan berjalannya waktu, itu yang saya bilang bahwa
ketika visi kita benar, jalankan 3i, hati kita tulus membantu banyak orang, pasti juga Tuhan perhitungkan apa yang kita perbuat gitu. Dan puji Tuhannya Bu Esther, saya mulai naik TA, saya LA, kemudian saya dipercayakan bronze, bahkan sampai hari ini silver. Menurut saya semua itu karena kebaikan Tuhan saja. Karena Tuhan memperhitungkan apa yang sudah saya kerjakan dari awal. Banyak hal yang sudah dilewati, tetapi saya selalu bilang, tidak mungkin saya dikasih sampai segini-gini terus. Pasti Tuhan akan terus angkat saya makin ke atas, makin ke atas. Yang penting saya mau setia saja untuk lewati setiap prosesnya. Yes, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Sobat 3i yang sedang mendengarkan, saya akan briefing bentar karena ini nanti kita akan lanjut lagi. Nah, kalau Bu Diana yang mereka di daerah yang tadi sudah diceritakan begitu sulitnya ya, mereka nggak ada kantor untuk membangun kepercayaan, meyakinkan orang aja sulit ya. Dan tingkat kesulitan mereka jauh lebih tinggi daripada kita ya. Kalau mungkin sekarang Bapak Ibu yang ada di kota aja ditolak, waduh cute, dihina orang cute. Nah itu belum seberapa ya, ditolak mah lewat aja kali, nggak usah baper ya. Itu aja sih rahasianya kalau misalkan Bapak Ibu mau sukses di bisnis ini, maju aja terus, makin ditolak, jadikan itu sebagai tantangan untuk maju terus, jangan pernah mundur ya. Baik, Bu Diana kita lanjut. Lalu setelah sekarang kan keadaan kondisi tantangan sudah berhasil dilewati dan ya boleh dikatakan ya setiap perjuangan itu membuahkan hasil yang manis saat ini sudah dinikmati. Apa dampak 3i Network ketika sudah mulai sukses ya untuk saat ini, dampak 3i mungkin buat kehidupan keluarga secara pribadi, anak-anak dan juga mungkin lingkungan. Nah itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Bu? Oke Bu Esther, jadi saya mau bilang sih 3i itu dahsyat luar biasa lah. Kenapa bisa saya bilang gitu? Karena dulu saya membayangkan, wah punya penghasilan itu ya mungkin saya paling mentok di 4 juta, mungkin leader agency. Tetapi saya tidak mau kecilkan hati saya cuma bilang, Tuhan ini Crown Agency 300 juta loh ya. Kalau Tuhan izinkan, saya 10%-nya aja Tuhan, saya udah bahagia sekali. Karena dulu ya Bu Esther, waktu kami kehilangan penghasilan itu, anak-anak saya itu sekolahnya sampai kadang nunggak 4-6 bulan gitu ya. Dan saya tahu mereka juga malu ketika nama mereka disebut nama uang sekolahnya belum dibayar gitu. Dan itu hal terberat yang harus dilewati. Nah, puji Tuhannya ketika program 3i ini sudah kami jalankan dengan komitmen, dengan fokus dan tanpa henti, penghasilan yang diberikan dari 3i itu luar biasa. Nggak bisa saya bilang dengan kata-kata lagi lah, pokoknya dahsyat lah. Karena apa yang hilang dari penghasilan suami saya 2 tahun lalu, hari ini Tuhan percayakan lewat 3i diganti berlipat kali ganda. Dan dahsyat banget gitu 3i, karena dari situ anak-anak saya yang tadinya terkekang nggak bisa makan di luar lagi, KFC misalkan, hari ini mereka mau makan bisa gitu. Mereka tidak pernah lagi bisa nunggak-nunggak sekolah karena ada bonus nih dari 3i. Kemudian puji Tuhannya lagi dari bonus 3i Bu Esther, bulan Juli lalu tuh suami saya bisa belikan saya mobil baru lagi 1 dari hasil bonus 3i. Wah, dahsyat banget pokoknya. Jadi saya rasa sih dampaknya tuh bukan cuma masalah finansial sih ya, tetapi 3i ini banyak mengajarkan tentang attitude, tentang bagaimana sikap hati kita kepada banyak orang gitu. Karena kalau saya bilang sih finansial itu hanya bonus yang kedua. Karena yang saya rasa, yang paling benar-benar saya rasa di 3i itu bagaimana 3i itu bisa merubah hati. Dan itu yang paling luar biasa. Karena saya terus terang dulu orang yang sangat temperamen. Kemudian saya orang yang paling susah ditolak. Saya kalau sudah mau harus gitu. Tetapi lewat 3i saya banyak belajar. Belajar menghadapi orang bagaimana, saya belajar ditolak seperti apa. Jadi kita tuh jauh lebih dibentuk lah menurut saya gitu. Itu yang berkat yang nggak bisa ternilai sih kalau dari 3i. Gitu Bu Esther. Baik, luar biasa. Bu, kira-kira kalau digabungkan, kira-kira berapa digit nih Bu income suami istri, dan dari beberapa polis yang ada total-totalnya kira-kira berapa nih Bu?
Waduh, harus dibilang gitu. Aduh, tapi nggak apa-apa sih, ini jadi motivasi ya buat Ya, jadi teman-teman semua motivasi, ya. Bu. Apalagi kalau teman-teman misalkan jalankan bisnis ini, kemudian buka polis lagi, buka ID lagi untuk suami, untuk istri, anak, atau orang tua. Wah, itu hasilnya dahsyat, karena kami sendiri sekeluarga sudah merasakan berkat itu. Jadi, suami saya kan, Gold Agency, dia bisa tembus di 30 juta. Kemudian saya Silver Agency bisa tembus sampai 15 juta. Kemudian saya punya anak SMA kelas 1 bisa tembus sampai 4 juta. Dan Wow, itu luar biasa, puji Tuhan banget dahsyat. lah. Ya, luar biasa. Bu Diana, ini yang terakhir yang ingin saya berikan waktu untuk Ibu bisa closing statement dari mungkin dari pengalaman pahit yang sudah pernah dilewati, motivasi khususnya buat ibu-ibu rumah tangga dan juga mungkin suami istri ya dalam bagaimana menyiasati ya kondisi keuangan sebelum malapetaka atau sebelum sesuatu yang buruk terjadi kepada kita ya, harus bagaimana caranya seperti yang mungkin sudah dialami oleh Bu Diana juga. Sekalian closing statement ya, Bu. Oke, siap Bu Ester, terima kasih. Jadi malam ini saya mau sharing buat teman-teman semua, teman-teman 3i. Yang pertama adalah, ketika kita sudah ada di 3i, kita harus sepenuh hati menjalankan bisnis 3i. Karena ketika hati kita bercabang ke sana ke sini banyak yang kita jalankan, pasti kita tidak akan bisa fokus. Dan ketika kita tidak bisa fokus, maka hasilnya juga akan setengah-setengah seperti itu ya. Dan, untuk ibu rumah tangga terlebih khusus karena saya ibu rumah tangga, hal yang paling berharga adalah ketika kita jangan pernah terlena dengan yang namanya zona nyaman. Mungkin saat ini suami-suami kita punya penghasilan yang besar, mungkin saat ini mereka dalam kondisi sehat, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita tidak tahu, sama seperti yang saya alami. Saya hanya bisa menikmati zona nyaman tanpa saya memikirkan apa yang ada di depan. Akhirnya saya terpuruk dan saya harus berjuang luar biasa. Makanya ketika kita masih ada, misalkan saat ini kita masih bolehlah dikatakan ada di zona nyaman, pekerjaan cukup, penghasilan cukup, tetapi bisnis itu juga harus tetap ada. Jadi jangan pernah ragukan 3i, jalankan saja bisnisnya. Bagaimanapun yang harus kita perkuat adalah impian keluarga kita sendiri. Misalkan kita mendapatkan leader yang tidak mendukung kita atau jauh dari kita, atau misalkan kita punya mitra di bawah kita yang tidak sehati sama kita, yang tidak bisa jalan bareng sama kita, nggak usah kecewa. Karena sebenarnya impian dan sukses itu yang tentukan adalah kita sendiri. Bukan leader, bukan downline. Tetapi bisnis ini adalah bisnis saya. Bisnis kita semua masing-masing sendiri. Jadi, kalaupun misalkan namanya bisnis pasti ada turun naik, namanya bisnis pasti ada maju mundur. Itu terjadi, sama saya pun terjadi. Tetapi yang saya selalu ambil prinsip bahwa karena ini bisnis saya pengen penghasilan saya yang luar biasa, saya pengen kesejahteraan keluarga saya pengen kesejahteraan banyak orang, jadi saya harus berjuang. Mau saya dapat leader yang mendukung atau tidak, saya jalan saja. Mau saya dapat mitra di bawah saya yang sehati atau tidak, saya jalan saja. Nggak peduli apapun halangannya. Dan yang paling penting adalah kita mau selalu ATM, saya selalu bilang. Apa itu ATM? Amati. Yang pertama adalah amati. Amati leader aktif Bapak Ibu semua. Nah, lihatlah leader Bapak Ibu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, harga apa yang mereka bayar. Karena kalau kita cuma lihat suksesnya mereka sekarang tanpa kita lihat berapa tahun ke belakang yang mereka lakukan, mungkin Bapak Ibu akan kecewa kalau tidak bisa dapat langsung secara instan. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ke belakang, Bapak Ibu akan terus bisa maju sampai ke posisi-posisi yang Bapak Ibu rindukan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah amati, kemudian yang T adalah Bapak Ibu harus tiru, plak. Nah, tiru aja apapun itu yang leader buat, karena leader yang sukses pasti dia udah tahu semua jalan, semua apapun itu dia tahu. Jadi leader itu hanya punya satu kepentingan untuk kita semua. Mereka hanya pengen kita itu sukses di 3i. Nah, yang ketiga adalah kita modifikasi M-nya. Modifikasi artinya kita terus berkembang, kita terus belajar. Contohnya dari Zoom, dari BOP, ini sangat-sangat penting. Supaya kita tidak hanya monoton di itu-itu saja, tetapi banyak hal yang bisa kita terus-teruskan.
Karena kita akan ketemu sama orang-orang yang berbeda, jadi wawasan kita harus berbeda, bahasa kita harus berbeda, jadi seperti itu. Statement closing saya sih cuman satu, ketika Bapak Ibu punya hati yang tulus mengerjakan bisnis ini, maka tidak ada yang mustahil yang Bapak Ibu bisa capai. Bapak Ibu mau bonus berapa, Bapak Ibu mau punya posisi apa, Bapak Ibu punya kerinduan apa, semua pasti bisa terwujud. Yang penting Bapak Ibu lakukan dengan tulus hati dan kemudian, eee berdoa saja terus, karena dengan berdoa kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan pasti Tuhan perhitungkan. Seperti itu Bu Esther. Luar biasa, kita kasih aplaus ya, karena memang mereka adalah leader-leader yang pantas untuk mendapatkan apa yang hari ini mereka nikmati, karena perjuangannya ada harga yang mereka sudah bayar untuk itu, tinggal bagaimana membina tim untuk melahirkan leader-leader hebat berikutnya. Luar biasa Bu Diana, terima kasih untuk waktu, kesempatan, dan sharing yang sangat menginspirasi. Nanti untuk next time-nya mungkin kita akan ngobrol bareng dengan suami, ya, suami istri akan berdampingan, kita akan ngobrol bareng dan Siap. ngobrol banyak lagi ya Bu ya. Terima kasih Oke, sekali Bu lagi Esther. dan salam sukses luar biasa untuk semua tim yang ada di